Di sebuah perumahan elit di pinggiran Jakarta, rumah bergaya modern dengan dinding kaca besar berdiri megah di ujung jalan. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui jendela-jendela lebar, memantul di lantai marmer yang mengilap. Nia, seorang wanita berusia 32 tahun, berdiri di dapur dengan celemek putih yang diikat rapi di pinggangnya. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi roti panggang yang sedang ia siapkan. Rambutnya yang panjang digelung sederhana, dan senyum tipis menghiasi wajahnya saat ia menata meja makan untuk 2 orang. Ini adalah rutinitas pagi yang sudah ia jalani selama 7 tahun pernikahannya dengan Danar, suami yang ia pikir adalah segalanya. Dari luar, kehidupan Nia dan Danar tampak sempurna. Mereka tinggal di rumah mewah yang dibeli dari hasil kerja keras Danar sebagai konsultan keuangan di sebuah perusahaan ternama. Nia sendiri bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Ia adalah pewaris tunggal dari keluarga kaya yang memiliki beberapa properti dan bisnis di Jakarta. Namun, Nia memilih hidup sederhana, fokus pada keluarga kecilnya dan hobi melukis yang ia tekuni di studio kecil di sudut rumah. Ia sering mengatakan pada teman-temannya, "Aku tidak butuh kemewahan, asal Danar ada di sisiku." Pagi itu, seperti biasa, Danar turun dari kamar di lantai atas. Setelan jasnya rapi, dasi biru tua yang menjadi favorit Nia terikat sempurna. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Nia sedikit tersentak. Sorot itu dingin, tidak seperti biasanya. "Pagi, sayang," sapa Danar sambil mencium pipi Nia sekilas, gerakan yang terasa mekanis. Nia tersenyum, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dadanya. "Makan dulu, aku buatkan roti panggang favoritmu," kata Nia, menunjuk piring yang sudah disiapkan. Danar mengangguk, tapi bukannya duduk. Ia mengambil cangkir kopi dan berjalan menuju sofa di ruang tamu. "Aku buru-buru, ada rapat pagi ini," ujarnya tanpa menoleh, sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Nia menggigit bibir, mencoba menahan kekecewaan. Ini bukan pertama kalinya Danar bersikap seperti ini. Dalam beberapa bulan terakhir, ia sering pulang larut, kadang sampai tengah malam, dengan alasan pekerjaan menumpuk atau klien mendadak. Nia ingin percaya, tapi ada sesuatu yang menggerogoti hatinya. Setelah Danar berangkat, Nia membersihkan meja makan yang nyaris tak tersentuh. Piring Danar masih penuh, hanya kopi yang diminum setengah. Ia menghela napas, mencoba mengalihkan pikiran dengan pergi ke studio lukisnya. Di sana, di antara kanvas dan kuas, ia biasanya menemukan ketenangan. Tapi hari ini, pikirannya terus kembali pada Danar. "Mungkin aku terlalu sensitif," gumamnya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Sore itu, Danar menelepon, mengatakan ia harus lembur lagi. "Jangan tunggu aku, Nia. Mungkin aku pulang agak malam," katanya dengan nada datar. Nia hanya mengangguk, meski Danar tidak bisa melihatnya. Setelah telepon ditutup, ia duduk di sofa, memandang foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Danar memandangnya dengan penuh cinta. Tangannya erat menggenggam tangan Nia. "Kemana perginya Danar yang itu?" tanya Nia dalam hati. Malam itu, saat Nia sedang menyiapkan makan malam, ia mendengar bunyi pintu depan. Danar pulang lebih cepat dari yang ia kira. "Sayang, kamu di mana?" panggil Danar. Suaranya terdengar ceria, tidak seperti pagi tadi. Nia tersenyum, berharap ini pertanda baik. Tapi saat ia berjalan ke ruang tamu, ia melihat Danar sedang buru-buru memasukkan ponselnya ke saku jas. Gerakan itu terlalu cepat, seolah ia menyembunyikan sesuatu. "Aku kira kamu lembur," kata Nia, mencoba terdengar santai. Danar tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Rapatnya selesai cepat. "Aku capek, mau mandi dulu." Ia berjalan menuju kamar tanpa mencium Nia seperti biasa. Nia berdiri di tempat. Perasaan curiga yang selama ini ia tekan mulai menggeliat. Beberapa menit kemudian, saat Danar sedang mandi, ponselnya yang tertinggal di meja ruang tamu bergetar. Nia tidak pernah memeriksa ponsel suaminya sebelumnya. Ia percaya pada kejujuran Danar. Tapi malam itu,
Entah dorongan apa yang membuatnya mengambil ponsel itu. Layar menunjukkan notifikasi pesan dari seseorang bernama Karina. Jangan lupa besok ketemu di kafe biasa. Aku kangen. Diikuti dengan emoji hati. Jantungan Nia berdegup kencang. Ia membuka pesan itu. Tangannya gemetar. Ada beberapa pesan sebelumnya. Sebagian besar singkat tapi penuh keakraban. Kamu yakin Nia nggak curiga? Tulis Karina di salah satu pesan. Danar membalas. Dia nggak tahu apa-apa. Santai aja. Nia merasa dunianya berputar. Ia meletakkan ponsel itu kembali, berusaha menenangkan napasnya. Air mata menggenang, tapi ia menahannya. Siapa Karina? Gumamnya. Suaranya bergetar. Malam itu, saat Danar keluar dari kamar mandi, Nia berpura-pura sibuk di dapur. Ia tidak ingin Danar tahu bahwa ia telah melihat pesan itu. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari alasan logis. Mungkin cuma teman kerja, katanya pada diri sendiri. Tapi hatinya tidak bisa menerima penjelasan itu. Ia ingat beberapa minggu lalu, saat Danar pernah menyebut nama Karina sebagai rekan baru di kantor, dengan nada yang terlalu santai. Sekarang, nama itu terasa seperti duri di hati Nia. Saat mereka duduk makan malam, Nia mengamati Danar dengan saksama. Ia mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di wajah suaminya. Tapi Danar bertingkah seperti biasa, terlalu biasa. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang klien yang menyebalkan, tapi tidak sekalipun menyebut Karina. Nia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi sesuatu dalam dirinya menahannya. Kalau aku salah menilai, aku bisa menghancurkan kepercayaan kami, pikirnya. Tapi di sisi lain, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam semakin larut, dan saat Danar tertidur di sampingnya, Nia tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya dipenuhi bayangan Karina, pesan-pesan itu, dan sikap Danar yang berubah. Ia bangun pelan, mengambil ponselnya, dan mulai mencari tahu. Ia membuka media sosial Danar, mencari nama Karina. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan profil seorang wanita muda, cantik, dengan senyum yang terlalu akrab di beberapa foto bersama Danar di acara kantor. Caption di salah satu foto membuat jantungan Nia semakin kencang. Partner terbaik di proyek ini. Best team. Nia menutup ponselnya. Dadanya sesak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan tinggal diam. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, tekadnya dalam hati. Malam itu, di tengah keheningan rumah yang tampak sempurna, benih kecurigaan mulai tumbuh di hati Nia. Ia tidak tahu bahwa keputusannya untuk menggali lebih dalam akan membawanya pada rahasia yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Malam itu, rumah megah Nia dan Danar terasa lebih sunyi dari biasanya. Cahaya lampu kristal di ruang tamu memantul lembut di dinding, tapi suasana hangat yang biasanya menyelimuti rumah itu hilang. Nia duduk di sofa. Tangannya memegang secangkir teh chamomile yang sudah dingin. Pikirannya masih dipenuhi pesan dari Karina yang ia temukan di ponsel Danar. Kata-kata seperti, kangen, dan, Nia nggak tahu apa-apa, terus berputar di kepalanya. Seperti jarum yang menusuk-nusuk hati. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tapi ia menahannya. Aku harus tenang, gumamnya, mencoba mengendalikan emosi yang bergolak. Pagi berikutnya, Nia berusaha bertingkah seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyapa Danar dengan senyum kecil, dan bahkan mengingatkannya untuk membawa jas hujan karena ramalan cuaca menyebutkan hujan. Danar, seperti tidak merasakan kegelisahan Nia, hanya mengangguk dan berpamitan dengan ciuman singkat di dahi. Tapi saat pintu depan tertutup, senyum Nia memudar. Ia tahu, mulai hari ini, ia harus lebih waspada. Ia tidak lagi melihat Danar sebagai suami yang ia percaya sepenuhnya, melainkan sebagai teka-teki yang harus ia pecahkan. Nia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Ia mencatat jam berapa Danar pulang, alasan-alasan yang ia berikan, dan bahkan nada suaranya saat berbicara di telepon. Suatu sore, saat Danar sedang mandi, Nia mendengar ponselnya bergetar lagi. Kali ini, ia tidak ragu. Dengan tangan sedikit gemetar,
Ia membuka pesan baru dari Karina. Besok jam 7 di kafe dekat kantor. Jangan sampai Nia tahu, ya. Nia merasa darahnya mendidih. Kafe dekat kantor? Itu berarti mereka bertemu di tempat yang cukup dekat dengan rumah. Beraninya mereka, pikir Nia. Malam itu, saat Danar mengatakan ia harus lembur lagi, Nia memutuskan untuk mengikuti. Ia menunggu Danar pergi dengan mobilnya, lalu mengambil kunci mobil kedua yang jarang ia gunakan. Dengan jantungan berdegup kencang, ia mengemudi perlahan, menjaga jarak agar Danar tidak curiga. Danar tidak menuju kantor seperti yang ia katakan. Mobilnya berbelok ke arah kafe kecil yang tersembunyi di sudut jalan, tempat yang pernah mereka kunjungi bersama di awal pernikahan. Nia memarkir mobilnya di seberang jalan, di balik pohon besar, dan mengamati dari kejauhan. Di dalam kafe, Danar duduk di sudut dengan seorang wanita yang Nia duga adalah Karina. Wanita itu muda, mungkin berusia akhir 20-an, dengan rambut panjang bergelombang dan senyum yang terlalu manis. Mereka tertawa, tangan Karina sesekali menyentuh lengan Danar dengan akrab. Nia merasa dadanya sesak, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap fokus. Ia mengambil ponselnya dan merekam mereka dari jarak jauh, meski hasilnya agak buram. Setidaknya, ini bukti, pikirnya. Saat Danar dan Karina keluar dari kafe, Nia hampir kehilangan mereka karena lampu merah. Tapi ia berhasil mengikuti mobil Danar ke sebuah apartemen di pusat kota. Danar dan Karina masuk bersama, dan Nia menunggu di luar selama hampir 2 jam. Ketika mereka akhirnya keluar, Karina mencium pipi Danar sebelum masuk ke mobilnya sendiri. Nia merasa dunia di sekitarnya hancur. Ini bukan sekadar pertemuan kerja atau persahabatan. Ini adalah pengkhianatan. Keesokan harinya, Nia pura-pura sakit agar bisa tinggal di rumah dan mengumpulkan pikiran. Saat Danar pergi bekerja, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Karina. Ia membuka laptop Danar, yang untungnya tidak terkunci, dan menemukan email-email dari Karina yang tersimpan di folder tersembunyi. Sebagian besar isinya biasa, tentang proyek kantor, tapi ada satu email yang membuat Nia membeku. Kita harus menyingkirkan dia kalau mau masa depan kita aman, tulis Karina. Balasan Danar singkat. Aku tahu. Kita cari cara. Nia menutup laptop. Napasnya tersengal. Menyingkirkan dia? Apakah mereka berbicara tentang dirinya? Pikiran Nia berputar-putar, membayangkan skenario terburuk. Apakah Danar benar-benar tega melakukan sesuatu padanya? Ia ingat warisan keluarganya, rumah, tanah, dan rekening bank yang nilainya miliaran. Danar tahu betul bahwa semua itu akan jatuh ke tangannya jika Nia tidak ada. Tiba-tiba, sikap dingin Danar, pulang larut, dan kedekatannya dengan Karina terasa seperti bagian dari rencana yang jauh lebih jahat. Nia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Ia ingin menghadapi Danar, ingin menuntut penjelasan, tapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa itu bukan langkah terbaik. Jika Danar dan Karina benar-benar merencanakan sesuatu, menghadapi mereka sekarang hanya akan membuat mereka lebih berhati-hati. Nia perlu bukti yang lebih kuat, sesuatu yang tidak bisa mereka bantah. Ia perlu rencana. Malam itu, saat Danar pulang, Nia mendengarnya berbicara di telepon di ruang kerja. Pintu sedikit terbuka, dan Nia berdiri di dekatnya, berusaha mendengar tanpa ketahuan. Kita harus cepat, Karina, kata Danar dengan suara pelan. Kalau dia curiga, semuanya bisa gagal. Nia tidak bisa mendengar jawaban Karina, tapi kata-kata Danar sudah cukup untuk menguatkan kecurigaannya. Ia mundur pelan, jantungannya berdetak kencang. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos, tekadnya dalam hati. Nia duduk di kamar tidur, menatap cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu ia tidak bisa lagi bersikap seperti istri yang naif. Mulai malam itu, ia akan menjadi pengamat, penyusun strategi, dan jika perlu, pembalas dendam. Ia tidak akan langsung menghadapi Danar atau Karina. Ia akan membiarkan mereka berpikir bahwa mereka masih memegang kendali, sementara ia mengumpulkan setiap potongan bukti yang bisa menghancurkan mereka. Kalian pikir aku lemah,
gumam Nia, menatap bayangannya sendiri. Tapi kalian salah. Hari-hari berikutnya, Nia mulai mencatat setiap gerakan Danar. Ia memeriksa ponselnya saat Danar lengah, mencatat nomor telepon yang sering dihubungi, dan bahkan memotret dokumen-dokumen di meja kerjanya yang tampak mencurigakan. Ia juga mulai mencari informasi tentang Karina, mencatat alamat apartemen yang ia kunjungi, dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang latar belakangnya. Setiap malam, sebelum tidur, Nia menulis di buku harian kecil yang ia sembunyikan di laci terkunci. Hari ini, Danar pulang jam 11 malam. Bau parfum wanita di jasnya. Karina? Tulisnya suatu malam. Kecurigaan Nia semakin kuat saat ia menemukan tiket bioskop di saku jas Danar, untuk film yang tidak pernah ia tonton bersamanya. Ia juga menemukan struk dari restoran mewah, dengan tanggal saat Danar mengaku sedang lembur. Bukti-bukti kecil ini mungkin tidak cukup untuk menghancurkan Danar, tapi cukup untuk menguatkan tekad Nia. Ia tahu, jika ia ingin menang, ia harus lebih cerdas dari mereka. Dan untuk itu, ia bersedia melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan segalanya. Hari-hari berlalu dengan Nia menjalani rutinitasnya seperti biasa, tapi di balik senyumnya yang tenang, ia sedang menyusun strategi. Kecurigaan yang kini berubah menjadi kepastian membuatnya lebih waspada. Pesan-pesan Karina, email tersembunyi, dan percakapan telepon Danar yang ia dengar diam-diam bukan lagi sekadar petunjuk. Itu adalah potongan puzzle yang mulai membentuk gambar mengerikan. Nia tahu ia tidak bisa lagi menunda. Jika Danar dan Karina benar-benar merencanakan sesuatu terhadapnya, ia harus bertindak cepat, tapi cerdas. Suatu malam, saat Danar mengaku harus pergi ke rapat mendadak di luar kota, Nia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia tidak bisa lagi mengandalkan pengintaian sendiri yang penuh risiko. Ia membutuhkan bantuan profesional. Pagi berikutnya, setelah Danar berangkat, Nia menghubungi seorang detektif swasta bernama Pak Budi, yang direkomendasikan oleh seorang teman lamanya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, jauh dari lingkungan tempat Danar biasa beraktivitas. Nia memilih tempat itu dengan sengaja. Ia tidak ingin ada yang mengenalinya. Pak Budi, pria berusia 50-an dengan wajah penuh pengalaman dan sorot mata tajam, mendengarkan cerita Nia dengan penuh perhatian. Nia menceritakan semuanya. Pesan-pesan Karina, perubahan sikap Danar, email tentang menyingkirkan seseorang, dan kecurigaannya bahwa Danar mengincar warisan keluarganya. Saya tidak tahu seberapa jauh mereka akan melangkah, tapi saya tidak mau menunggu sampai terlambat, kata Nia. Suaranya bergetar tapi penuh tekad. Pak Budi mengangguk, mencatat beberapa hal di buku kecilnya. Bu Nia, saya akan mulai dengan mengamati gerak-gerik Pak Danar dan wanita bernama Karina ini. Saya juga akan mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang mereka. Tapi saya butuh izin Anda untuk memasang alat pelacak di mobil suami Anda. Kalau perlu, itu akan memudahkan kami. Nia ragu sejenak. Ia tahu ini melanggar privasi Danar, tapi bayangan pengkhianatan Danar membuatnya mengangguk. Lakukan apa yang perlu, Pak. Saya cuma ingin kebenaran. Selama 2 minggu berikutnya, Pak Budi bekerja di belakang layar. Ia mengirimkan laporan harian kepada Nia melalui email terenkripsi, lengkap dengan foto dan rekaman singkat. Bukti yang dikumpulkan detektif itu semakin memperjelas dugaan Nia. Danar dan Karina sering bertemu, tidak hanya di kafe atau apartemen, tapi juga di tempat-tempat yang lebih tersembunyi, seperti motel kecil di pinggiran kota. Salah satu foto menunjukkan mereka berpelukan di dalam mobil Danar, dan Nia harus menahan air mata saat melihatnya. Tapi kemarahan yang membakar dadanya lebih kuat dari kesedihan. Puncaknya datang pada laporan ketiga dari Pak Budi. Ia berhasil merekam percakapan Danar dan Karina di sebuah restoran, menggunakan mikrofon jarak jauh. Dalam rekaman itu, Karina berkata dengan nada dingin, "Kita harus pastikan dia tidak curiga. Racun itu harus dicampur dengan hati-hati. Danar, tidak boleh ada jejak." Danar menjawab, "Aku sudah cari tahu. Ada jenis yang tidak terdeteksi di autopsi. Kita masukkan ke minumannya saat makan malam." Nia mendengarkan rekaman itu di kamar tidurnya,
Tangannya menutup mulut untuk menahan isakan. Ia merasa seperti ditusuk berkali-kali, tapi di saat yang sama, kemarahannya memberinya keberanian. Pak Budi juga menemukan informasi lain. Karina bukan sekadar rekan kerja biasa. Ia ternyata memiliki riwayat bekerja sebagai asisten di beberapa perusahaan sebelumnya, dan ada rumor bahwa ia sering dekat dengan atasan pria untuk keuntungan pribadi. Lebih mengejutkan lagi, Pak Budi menemukan bahwa Danar baru-baru ini berkonsultasi dengan seorang pengacara tentang hak waris jika pasangan meninggal. Ini mengkonfirmasi kecurigaan Nia bahwa motif utama Danar adalah harta warisan keluarganya, yang bernilai puluhan miliar rupiah. Malam itu, Nia duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Ia ingat janji Danar 7 tahun lalu, saat mereka berdiri di altar, berjanji untuk setia dalam suka dan duka. "Kamu pembohong," gumam Nia. Air matanya akhirnya jatuh. Tapi ia cepat-cepat mengusapnya. Ia tidak akan membiarkan air mata menghentikannya. Jika Danar dan Karina berpikir mereka bisa menyingkirkannya begitu saja, mereka salah besar. Nia akan membalikkan permainan ini. Ia mulai merancang rencana. Langkah pertama adalah memastikan ia selamat dari racun yang mereka rencanakan. Nia tahu ia tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Itu terlalu berisiko. Ia perlu membuat mereka percaya bahwa rencana mereka berhasil, sambil mengumpulkan bukti yang cukup untuk menghancurkan mereka. Ide untuk berpura-pura meninggal mulai terbentuk di pikirannya. Itu gila, tapi jika dilakukan dengan benar, itu bisa menjadi senjata pamungkas. Nia menghubungi Pak Budi lagi, memintanya untuk terus mengawasi Danar dan Karina, terutama saat mereka membeli atau menyiapkan racun itu. Ia juga mulai mencari informasi tentang obat-obatan yang bisa membuat seseorang tampak pingsan atau meninggal, sementara tanpa bahaya nyata. Ia ingat seorang teman kuliahnya, Dr. Maya, yang kini menjadi dokter spesialis di rumah sakit ternama. Maya adalah orang yang bisa ia percaya, dan Nia berencana menemuinya untuk berkonsultasi. Sementara itu, Nia juga mulai mempersiapkan rumahnya sebagai panggung untuk rencananya. Ia memesan kamera tersembunyi kecil yang bisa dipasang di sudut-sudut ruangan tanpa terdeteksi. Ia juga membeli perekam suara portabel yang cukup kecil untuk disembunyikan di pakaiannya. Setiap langkah yang ia ambil direncanakan dengan cermat, seperti seorang jenderal yang mempersiapkan perang. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya gagal. Di depan Danar, Nia tetap berperan sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Ia tersenyum, menyiapkan makan malam, dan bahkan berbincang tentang rencana liburan yang sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Tapi di balik itu semua, ia mengamati setiap gerakan Danar dengan saksama. Suatu malam, saat Danar menerima telepon dari Karina dan berjalan ke teras untuk berbicara, Nia mendengarnya berkata, "Kita lakukan minggu depan. Pastikan semuanya siap." Nia pura-pura sibuk mencuci piring, tapi hatinya berdegup kencang. Waktu semakin sempit. Malam itu, saat Danar tertidur, Nia duduk di meja riasnya, menatap wajahnya di cermin. Ia tidak lagi melihat wanita yang lemah atau patah hati. Di matanya, ada api yang membara, api dari seorang wanita yang siap melawan. "Kalian pikir aku akan menyerah begitu saja?" gumamnya, suaranya penuh tekad. "Tapi kalian akan menyesal pernah meremehkanku." Nia tahu, langkah berikutnya akan penuh risiko. Ia harus mempercayakan nyawanya pada rencana yang belum teruji, pada orang-orang yang ia pilih dengan hati-hati, dan pada keberaniannya sendiri. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin keadilan, ia harus berani memainkan permainan ini sampai akhir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nia merasa benar-benar siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Langit Jakarta pagi itu kelabu, seolah mencerminkan beban yang ada di hati Nia. Namun, di balik wajahnya yang tenang, ada tekad yang semakin menguat. Setelah mengetahui rencana jahat Danar dan Karina melalui laporan Pak Budi, Nia tidak lagi ragu. Ia harus bergerak cepat, tapi dengan penuh perhitungan. Rencana untuk berpura-pura meninggal bukanlah ide sembarangan.
Itulah satu-satunya cara untuk menjebak Danar dan Karina dalam permainan mereka sendiri. Tapi untuk mewujudkannya, Nia membutuhkan persiapan yang matang, sekutu yang bisa dipercaya, dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Langkah pertama Nia adalah berkonsultasi dengan Dr. Maya, teman kuliahnya yang kini menjadi dokter spesialis anestesi di sebuah rumah sakit ternama. Nia mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil di luar kota, tempat yang jarang dikunjungi orang-orang dari lingkaran sosialnya. Ia tiba lebih awal, memilih meja di sudut yang tersembunyi, dan memesan teh herbal untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Saat Maya tiba, Nia merasa sedikit lega melihat wajah temannya yang hangat dan penuh perhatian. "Nia, kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan pucat," kata Maya sambil duduk, matanya penuh kekhawatiran. Nia tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Aku butuh bantuanmu, Maya. Tapi ini bukan hal biasa, dan aku harap kamu bisa jaga rahasia." Maya mengangguk, dan Nia mulai menceritakan semuanya. Perselingkuhan Danar, rencana jahat mereka untuk meracuninya, dan idenya untuk berpura-pura meninggal. Maya mendengarkan dengan ekspresi yang bercampur antara kaget dan ngeri. Tapi ia tidak menghakimi. "Jadi, kamu butuh sesuatu yang bisa membuatmu tampak mati?" "Nia, ini sangat berisiko," kata Maya, suaranya penuh kekhawatiran. "Aku tahu, Maya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku perlu mereka mengaku, dan ini satu-satunya cara," jawab Nia, matanya penuh tekad. Setelah diskusi panjang, Maya setuju untuk membantu. Ia menjelaskan tentang obat tertentu, sebuah jenis sedatif dosis rendah yang bisa memperlambat detak jantung dan pernapasan hingga membuat seseorang tampak tidak sadarkan diri, bahkan seperti tidak bernapas, tanpa membahayakan nyawa. Obat ini biasanya digunakan untuk prosedur medis tertentu. Tapi kita harus sangat hati-hati dengan dosisnya, dan aku harus ada di dekatmu untuk memantau, tegas Maya. Nia mengangguk, mencatat setiap detail yang Maya jelaskan. Mereka juga merencanakan bagaimana Nia akan mendapatkan obat itu tanpa meninggalkan jejak. Maya akan menyiapkannya melalui saluran medis yang aman, dan Nia akan menyimpannya di tempat yang tidak akan ditemukan Danar. "Aku akan bantu kamu, Nia. Tapi kalau ada tanda-tanda bahaya, kita batalkan rencana ini, oke?" kata Maya, tangannya memegang tangan Nia erat. Nia tersenyum, merasa sedikit lebih kuat dengan dukungan temannya. Selain obat, Nia juga fokus pada aspek teknis rencananya. Ia memesan beberapa kamera tersembunyi dari toko online, memilih model yang kecil dan sulit dideteksi. Kamera-kamera itu ia pasang di tempat-tempat strategis di rumah, ruang makan, ruang tamu, dan bahkan di dekat pintu masuk. Ia menguji coba kameranya menggunakan ponselnya, memastikan rekaman bisa diakses secara real-time dan disimpan di cloud yang aman. Nia juga membeli perekam suara portabel yang cukup kecil untuk diselipkan di pakaiannya. Ia berlatih menempatkannya di saku rok atau di dalam ikat pinggang, memastikan suara yang terekam jelas. Untuk mengendalikan emosi, Nia mulai berlatih meditasi setiap pagi. Ia tahu, saat malam kejadian tiba, ia harus tetap tenang meski berada di tengah situasi yang menegangkan. Ia duduk di studio lukisnya, menutup mata, dan membayangkan skenario itu berulang-ulang. Danar dan Karina mencampur racun ke minumannya. Ia meminumnya, lalu pingsan secara dramatis. Dalam bayangannya, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap fokus. "Aku bisa melakukan ini," gumamnya, seperti mantra. Nia juga menghubungi Pak Budi untuk memastikan Danar dan Karina tetap di bawah pengawasan. Detektif itu melaporkan bahwa Karina baru-baru ini membeli botol kecil dari apotek yang mencurigakan. Kemungkinan besar bahan yang mereka rencanakan untuk digunakan. Mereka semakin sering bertemu. "Bu, sepertinya mereka sedang memfinalisasi rencana," kata Pak Budi melalui telepon. Nia menggigit bibir, merasa waktu semakin menipis. "Terus awasi mereka, Pak. Jangan sampai mereka tahu kita tahu," jawabnya. Di rumah, Nia tetap berperan sebagai istri yang tidak curiga. Ia memasak makan malam favorit Danar, mengobrol tentang hal-hal sepele, dan bahkan memuji penampilannya saat ia berdandan untuk rapat.
Tapi di balik itu, ia mencatat setiap keanehan. Cara Danar menghindari kontak mata, nada suaranya yang terlalu manis, dan bahkan botol anggur baru yang tiba-tiba muncul di dapur. Mungkin ini yang mereka rencanakan untuk malam itu, pikir Nia, memeriksa botol itu dengan hati-hati saat Danar tidak ada. Nia juga mulai mempersiapkan cadangan untuk rencananya. Ia menghubungi seorang pengacara keluarga, Pak Wiranto, yang sudah lama menangani urusan warisan keluarganya. Tanpa menceritakan rencana berpura-pura meninggal, Nia meminta saran tentang bagaimana melindungi asetnya jika sesuatu terjadi padanya. Pak Wiranto menyarankan untuk membuat surat wasiat sementara yang bisa diaktifkan dalam situasi tertentu, memastikan warisan Nia tidak langsung jatuh ke tangan Danar. Nia setuju, dan mereka menyusun dokumen itu secara rahasia. Malam-malam sebelum hari H, Nia hampir tidak bisa tidur. Ia sering terbangun, bermimpi tentang Danar dan Karina yang tertawa di atas kematiannya. Tapi setiap kali ketakutan itu muncul, ia mengingatkan dirinya pada tujuannya, keadilan. Ia tidak hanya ingin menyelamatkan diri, tapi juga memastikan Danar dan Karina membayar atas apa yang mereka rencanakan. Ia membayangkan wajah mereka saat menyadari bahwa rencana mereka gagal, dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Pagi sebelum malam yang ia duga akan menjadi malam kejadian, Nia berdiri di depan cermin kamarnya. Ia mengenakan gaun sederhana yang ia pilih dengan sengaja, sesuatu yang tidak akan mencurigakan, tapi cukup longgar untuk menyembunyikan perekam suara. Ia memeriksa semua kamera tersembunyi sekali lagi, memastikan baterainya penuh dan koneksi cloud-nya aman. Ia juga memasukkan obat dari Maya ke dalam kotak kecil yang ia sembunyikan di laci pakaian dalamnya. Saat Danar pulang sore itu, Nia menyambutnya dengan senyum yang sempurna. "Aku masak sesuatu yang spesial malam ini," katanya, suaranya lembut. Danar tersenyum, tapi ada kilatan aneh di matanya, sesuatu yang membuat bulu kuduk Nia berdiri. "Bagus, sayang. Aku lapar," jawab Danar, lalu berjalan ke kamar untuk berganti pakaian. Nia menatap punggungnya. Jantungannya berdetak kencang. Ini dia, pikirnya. Malam ini semuanya akan dimulai. Nia mengambil napas dalam-dalam, mengingatkan dirinya pada rencana yang sudah ia susun dengan cermat. Ia tahu, apapun yang terjadi malam ini, ia harus tetap tenang dan mengendalikan setiap langkah. Danar dan Karina mungkin berpikir mereka memegang kendali, tapi Nia sudah siap untuk membalikan keadaan. Malam itu, ia bukan lagi istri yang lemah, ia adalah seorang pejuang yang siap memenangkan pertarungan ini. Malam itu, rumah Nia dan Danar terasa berbeda. Cahaya lampu di ruang makan menyala lembut, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan ketegangan yang menggantung di udara. Nia berdiri di dapur, mengaduk saus pasta dengan gerakan yang terlatih, tapi pikirannya jauh dari masakan. Di saku roknya, perekam suara kecil sudah menyala, dan kamera tersembunyi di sudut ruangan merekam setiap detik. Di laci kamar, obat dari Dokter Maya menunggu untuk digunakan. Nia tahu, malam ini adalah puncak dari semua persiapannya. Jika ia salah langkah, semuanya bisa berakhir tragis. Danar duduk di meja makan, tampak santai dengan kemeja lengan panjang yang digulung hingga siku. Ia mengobrol tentang hari kerjanya, sesekali tersenyum pada Nia, tapi senyumnya terasa seperti topeng. Nia membalas dengan senyum yang sama pura-puranya, berusaha menjaga nada suaranya tetap ringan. "Aku buatkan pasta favoritmu, sayang. Dan ada anggur baru yang kubeli minggu lalu," katanya, menunjuk botol anggur merah yang sudah ia siapkan di meja. Botol itu adalah bagian dari rencananya. Ia sengaja memilih yang sama dengan yang Danar beli, untuk memastikan mereka tidak curiga. Pintu depan berderit pelan, dan Karina masuk dengan senyum lebar. "Maaf telat, Nia. Lalu lintas Jakarta ini gila," katanya. Suaranya terlalu ceria. Nia tersenyum, mengangguk, dan mengundangnya untuk duduk. Kehadiran Karina malam itu tidak mengejutkan. Danar sudah bilang pagi tadi bahwa rekan kerjanya akan mampir untuk makan malam, mengatasnamakan diskusi proyek. Nia tahu itu hanya alasan, tapi ia berpura-pura antusias. "Senang kamu bisa datang, Karina. Ayo,
Kita makan, katanya, menahan dorongan untuk menatap wanita itu dengan penuh amarah. Saat mereka duduk, Nia memperhatikan setiap gerakan Danar dan Karina dengan saksama. Ia melihat cara Danar melirik Karina saat ia menuang anggur, dan bagaimana Karina mengangguk kecil, hampir tak terlihat. Itu adalah sinyal. Nia yakin. Ia sudah menduga mereka akan mencampur racun ke minumannya malam ini, dan laporan terakhir dari Pak Budi mengkonfirmasi bahwa Karina membawa botol kecil yang mencurigakan di tasnya. Nia mengambil napas dalam-dalam, mengingatkan dirinya pada rencana, minum obat dari mayat tepat waktu, bertindak seolah ia keracunan, lalu pingsan secara dramatis. Danar mengangkat gelas anggurnya, mengusulkan toast. Untuk kita bertiga, dan untuk masa depan yang lebih baik, katanya, matanya tertuju pada Nia dengan ekspresi yang sulit dibaca. Nia mengangguk, mengangkat gelasnya, tapi tidak langsung minum. Ia pura-pura mengeluh tentang saus pasta yang kurang bumbu, lalu berjalan ke dapur dengan alasan mengambil garam. Di sana, ia dengan cepat mengeluarkan obat dari Maya, pil kecil yang ia simpan di saku. Ia menelannya dengan seteguk air, memastikan Danar dan Karina tidak melihat. Obat itu, menurut Maya, akan mulai bekerja dalam 10 menit, membuatnya tampak pingsan dengan detak jantung yang sangat lemah. Kembali ke meja, Nia melihat Karina menukar gelasnya dengan gelas lain yang sudah disiapkan di sampingnya. Gerakan itu cepat, tapi Nia cukup waspada untuk menangkapnya. Mereka benar-benar melakukannya. Pikirnya, jantungannya berdegup kencang. Ia pura-pura tidak menyadari, mengambil gelas yang sudah ditukar, dan menyesap anggur itu perlahan. Rasanya sedikit aneh, pahit, tapi tidak terlalu mencolok. Nia tahu itu bukan racun mematikan, berkat informasi dari Maya yang memastikan bahwa senyawa yang mereka gunakan hanya akan membuatnya pingsan untuk waktu singkat. Tapi tetap saja, aktingnya harus sempurna. Beberapa menit berlalu, dan Nia mulai memainkan perannya. Ia memegang kepalanya, pura-pura pusing. Kok tiba-tiba nggak enak badan? Katanya, suaranya melemah. Danar dan Karina saling pandang. Wajah mereka penuh kepura-puraan kekhawatiran. Nia, kamu baik-baik saja? Mungkin kamu kecapean, kata Danar. Tangannya menyentuh lengan Nia dengan gerakan yang terasa dingin. Nia mengangguk lemah, lalu tiba-tiba memegang dada, seolah kesakitan. Aku nggak bisa, katanya, sebelum tubuhnya ambruk ke lantai dengan dramatis. Saat tubuhnya menyentuh lantai, Nia berjuang untuk tetap tenang. Obat dari Maya mulai bekerja. Detak jantungnya melambat, napasnya hampir tak terdeteksi. Ia bisa mendengar langkah panik Danar dan Karina mendekat. Dia nggak bernapas, seru Karina. Suaranya penuh kepanikan yang pura-pura. Danar berlutut di samping Nia, memeriksa denyut nadinya. Sudah, Karina, kita berhasil, katanya. Suaranya dingin dan penuh kepuasan. Nia, yang masih sadar meski dalam kondisi lemah, merasa jantungannya seperti mau meledak mendengar kata-kata itu. Tapi ia tetap diam, matanya tertutup, tubuhnya tak bergerak. Karina tertawa kecil, suaranya penuh kemenangan. Aku bilang, Danar, ini akan mudah. Sekarang kita cuma perlu panggil ambulans, biar semuanya kelihatan alami. Danar mengangguk, dan Nia mendengar suara ponsel yang ditekan. Halo, tolong, istri saya pingsan. Kami butuh ambulans sekarang, kata Danar dengan nada panik yang begitu meyakinkan. Nia hampir kagum pada kemampuan akting suaminya, tapi kemarahannya jauh lebih besar. Saat mereka menunggu ambulans, Danar dan Karina mulai berbicara lebih bebas, berpikir Nia sudah pergi. Setelah ini selesai, kita bisa mulai hidup baru. Warisan itu akan cukup untuk kita berdua, kata Danar, suaranya penuh ambisi. Karina tertawa lagi. Kamu yakin gak ada yang curiga? Bagaimana kalau polisi minta autopsi? Tanyanya. Danar menjawab dengan percaya diri. Obat itu tidak akan terdeteksi. Aku sudah pastikan. Kita aman. Setiap kata yang mereka ucapkan terekam dengan jelas oleh perekam suara di saku Nia dan kamera tersembunyi di ruangan. Nia berjuang untuk tetap tenang,
meski tubuhnya terasa lelet karena efek obat. Ia tahu, ini adalah momen yang ia tunggu. Pengakuan mereka adalah kunci untuk menghancurkan mereka. Tapi ia juga tahu, ia harus menunggu waktu yang tepat untuk bangun. Jika ia bergerak terlalu cepat, rencananya bisa gagal. Sirene ambulans terdengar dari kejauhan, dan Nia mendengar Danar dan Karina bergegas ke pintu. "Cepat, buka pintunya. Biar mereka pikir kita panik," kata Danar. Nia merasa tubuhnya diangkat oleh seseorang, kemungkinan para medis, dan diletakkan di tandu. Ia mendengar suara orang-orang di sekitarnya, tapi tetap memejamkan mata, menjaga napasnya tetap lelet. Denyut nadinya sangat lemah, kata salah satu para medis. "Kita bawa ke rumah sakit sekarang." Saat ambulans melaju, Nia tahu bagian terpenting dari rencananya sudah berhasil. Danar dan Karina telah mengaku, dan buktinya sudah ada di tangannya. Tapi permainan ini belum selesai. Ia harus bertahan dalam kondisi pura-pura ini sampai saat yang tepat. Saat ia bisa bangkit dan menghadapi mereka dengan kebenaran yang akan menghancurkan dunia mereka. Di dalam kegelapan pikirannya, Nia berjanji pada dirinya sendiri, "Kalian akan menyesal." Di dalam ambulans yang melaju kencang menuju rumah sakit, Nia berbaring di tandu. Tubuhnya lemas karena efek obat dari Dokter Maya. Sirene yang menggema dan suara para medis yang berbicara cepat menciptakan suasana kacau. Tapi pikiran Nia tetap jernih. Ia tahu ia harus terus berpura-pura tidak sadarkan diri, meski setiap detik terasa seperti ujian ketahanan. Perekam suara di saku roknya masih menyala, dan ia berharap kamera tersembunyi di rumah telah menangkap setiap kata yang diucapkan Danar dan Karina. Pengakuan mereka adalah senjata utamanya, dan Nia tidak boleh gegabah sekarang. Di dalam ambulans, Nia mendengar suara Danar, yang bersikeras ikut bersama para medis. "Saya suaminya, saya harus ada di sisinya," katanya dengan nada panik yang begitu meyakinkan. Nia hampir muak mendengar kepura-puraan itu, tapi ia tetap memejamkan mata, menjaga napasnya tetap lelet. Ia bisa merasakan tangan para medis memeriksa denyut nadinya, dan suara mereka yang membahas kondisinya. Detak jantungnya sangat lemah. "Kita harus cepat," kata salah satu para medis. Nia tahu efek obat itu membuatnya tampak seperti sedang sekarat, tapi ia percaya pada Maya, obat itu aman, dan ia akan bangun dalam beberapa jam. Sementara itu, di rumah, Karina tetap tinggal untuk membersihkan jejak. Nia telah mengantisipasi ini. Kamera tersembunyi yang ia pasang di ruang makan dan dapur masih merekam, dan Nia berharap Karina akan ceroboh, mungkin mengatakan sesuatu yang bisa menambah bukti. Di dalam ambulans, Nia tidak bisa mendengar apa yang terjadi di rumah, tapi ia membayangkan Karina dengan panik membersihkan gelas anggur atau membuang botol kecil yang berisi racun. Setiap gerakan Karina, setiap kata yang ia ucapkan, akan menjadi tambahan amunisi bagi Nia. Di rumah sakit, Nia dibawa ke ruang gawat darurat. Ia mendengar suara dokter dan perawat yang bergerak cepat, memberikan perintah untuk memeriksa tanda-tanda vitalnya. Pasien tidak responsif. Denyut nadi hampir tidak terdeteksi, kata seorang dokter. Nia merasa tubuhnya dihubungkan ke monitor, dan suara bibip lemah dari mesin membuat suasana semakin dramatis. Danar, yang berdiri di dekatnya, mulai berbicara dengan dokter. Suaranya penuh kepura-puraan duka. Dia tiba-tiba pingsan saat makan malam. "Saya tidak tahu apa yang terjadi," katanya, bahkan menambahkan isakan kecil untuk efek. Nia ingin membuka mata dan berteriak bahwa Danar adalah pembohong, tapi ia menahannya. Ia tahu, waktu untuk bangkit belum tiba. Ia harus menunggu sampai Danar dan Karina benar-benar yakin bahwa rencana mereka berhasil. Di tengah kekacauan ruang gawat darurat, Nia merasa seseorang menyentuh tangannya. Mungkin Dokter Maya, yang sudah ia beritahu untuk berada di rumah sakit sebagai bagian dari rencana. Maya telah berjanji untuk memantau kondisi Nia dan memastikan tidak ada intervensi medis yang tidak perlu. Nia merasa sedikit lega, tahu bahwa ia tidak sendirian. Sementara itu, di rumah, Karina memang ceroboh. Setelah ambulans pergi, ia mulai panik. Ia mengambil gelas anggur yang digunakan Nia dan mencucinya dengan tergesa-gesa.
tidak menyadari bahwa kamera tersembunyi di sudut dapur merekam setiap gerakannya. Kalau ada sidik jari, kita selesai. Gumam Karina pada dirinya sendiri, suaranya bergetar. Ia juga mengambil botol kecil dari tasnya, botol yang berisi senyawa yang mereka gunakan, dan memasukkannya ke dalam saku jaketnya, berniat membuangnya nanti. Kamera menangkap semua itu, termasuk ekspresi gelisah di wajahnya. Karina kemudian menelepon Danar, tidak tahu bahwa perekam suara di rumah masih aktif, tersembunyi di bawah meja makan. Danar, aku sudah bersihkan semuanya. Gelasnya sudah kucuci, botolnya kubawa. Kita aman, kan? Katanya, suaranya penuh kecemasan. Di rumah sakit, Danar menjawab dengan suara pelan. Tenang, Karina. Dokter bilang dia nggak akan selamat. Kita cuma perlu tunggu. Karina tertawa kecil, suaranya penuh kemenangan. Akhirnya, Danar, kita bebas. Warisan itu milik kita. Percakapan itu, meski singkat, adalah tambahan bukti yang Nia butuhkan. Di ruang gawat darurat, Nia mulai merasakan efek obat mulai memudar. Napasnya terasa lebih mudah, dan ia bisa mendengar suara di sekitarnya dengan lebih jelas. Tapi ia tetap berbaring tak bergerak, menunggu sinyal dari Maya. Sesuai rencana, Maya akan memberi kode dengan menyentuh tangan Nia 2 kali saat situasinya aman. Beberapa menit kemudian, Nia merasakan sentuhan itu, 2 ketukan lembut di pergelangan tangannya. Itu adalah tanda bahwa ia bisa bersiap untuk bangun, tapi Nia memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama, ingin memastikan Danar benar-benar lengah. Danar, yang masih berada di ruang tunggu rumah sakit, mulai berbicara dengan Karina melalui telepon lagi. Dokter bilang mereka akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut, tapi sepertinya tidak ada harapan. Kita harus atur pemakaman, biar kelihatan meyakinkan. Katanya, suaranya penuh kepura-puraan duka. Karina menjawab, jangan lupa, Danar, kita harus ke pengacara besok. Pastikan warisan itu atas nama kita. Nia, yang mendengar percakapan itu melalui perekam suara yang masih ia kenakan, merasa kemarahannya membakar. Tapi ia juga merasa puas. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah tali yang semakin mengikat mereka. Saat malam semakin larut, dokter memutuskan untuk memindahkan Nia ke ruang observasi, masih mengira ia dalam kondisi kritis. Maya, yang berpura-pura sebagai dokter konsultan, memastikan Nia ditempatkan di ruangan pribadi untuk memudahkan rencana. Di sana, jauh dari mata Danar, Maya memberikan suntikan penawar untuk mempercepat pemulihan Nia dari efek sedatif. Kamu luar biasa, Nia. Aku nggak percaya kamu bisa setenang ini, bisik Maya, suaranya penuh kagum. Nia membuka mata perlahan, tersenyum lemah. Aku belum selesai, Maya. Ini baru permulaan. Jawabnya. Nia memeriksa perekam suara di sakunya. Alat itu masih berfungsi, dan ia yakin telah merekam semua percakapan penting. Ia juga mengakses aplikasi cloud di ponselnya, memastikan rekaman dari kamera tersembunyi sudah tersimpan dengan aman. Bukti yang ia kumpulkan begitu kuat, hampir tak terbantahkan. Tapi Nia tahu, ia harus menunggu momen yang tepat untuk menggunakannya. Ia ingin Danar dan Karina merasa menang, merasa aman, sebelum ia menghancurkan dunia mereka. Malam itu, setelah memastikan kondisinya stabil, Nia meminta Maya untuk menghubungi Pak Budi. Detektif itu segera datang ke rumah sakit, membawa laptop untuk menyalin semua rekaman. Bu Nia, ini bukti yang sangat kuat. Dengan ini, polisi bisa langsung bertindak, kata Pak Budi, matanya penuh kagum. Nia mengangguk, tapi ada kilatan dingin di matanya. Belum, Pak. Saya ingin mereka jatuh di depan semua orang. Saya ingin mereka tahu bahwa saya yang menang. Nia mulai merencanakan langkah berikutnya. Menghadiri pemakamannya sendiri. Ia tahu, itu akan menjadi pukulan terakhir yang akan membuat Danar dan Karina tidak bisa berkutik. Di tengah malam yang sunyi, di ruang rumah sakit yang dingin, Nia merasa seperti prajurit yang baru saja memenangkan pertempuran besar. Tapi ia tahu, perang ini belum selesai. Dan ia siap untuk menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Di kamar observasi rumah sakit yang sunyi,
Nia duduk di tepi ranjang. Tubuhnya masih sedikit lemas tapi pikirannya tajam. Cahaya lampu neon yang pucat menerangi wajahnya, memperlihatkan kilatan tekad di matanya. Obat penawar dari Dokter Maya telah mengembalikan kekuatannya, dan semua bukti yang ia butuhkan, rekaman suara dan video dari kamera tersembunyi, sudah aman di tangannya. Pak Budi, detektif swasta yang setia membantunya, baru saja pergi setelah menyalin semua data ke perangkat aman. Sekarang, Nia siap untuk langkah berikutnya, menghancurkan Danar dan Karina dengan cara yang tidak akan mereka duga. Pagi itu, Nia bertemu dengan Maya dan Pak Budi di ruang pribadi rumah sakit. Mereka merancang langkah terakhir dari rencana Nia. Saya ingin mereka ditangkap di depan umum, di tempat yang mereka pikir aman, kata Nia, suaranya dingin tapi penuh keyakinan. Saya akan hadir di pemakaman saya sendiri. Dan saat itulah polisi akan bergerak. Maya tampak khawatir, tapi ia mengangguk. Kamu yakin, Nia? Ini akan sangat emosional buatmu, katanya. Nia tersenyum tipis. Justru itu yang saya inginkan. Saya ingin mereka melihat wajah saya saat mereka tahu semuanya selesai. Langkah pertama adalah menghubungi pengacara keluarganya, Pak Wiranto. Nia menemuinya di kantornya sore itu. Setelah memastikan Danar dan Karina masih percaya ia meninggal. Ia menyerahkan salinan rekaman dan video kepada Pak Wiranto, menjelaskan rencana Danar untuk meracuninya demi warisan. Wajah pengacara itu memucat saat mendengar rekaman pengakuan Danar dan Karina. Ini bukti yang sangat kuat. Nia, saya akan segera hubungi polisi dan atur semuanya, katanya. Suaranya penuh kagum pada keberanian Nia. Mereka juga menyusun dokumen untuk membekukan semua aset warisan Nia sementara waktu, memastikan Danar tidak bisa menyentuhnya. Nia kemudian menghubungi seorang inspektur polisi yang direkomendasikan Pak Wiranto, Inspektur Dedi, seorang pria berpengalaman yang dikenal tegas tapi adil. Dalam pertemuan rahasia di kantor polisi, Nia menceritakan seluruh kisahnya, dari kecurigaannya hingga malam saat ia berpura-pura pingsan. Ia memutar rekaman pengakuan Danar dan Karina, serta menunjukkan video Karina membersihkan gelas anggur di dapur. Inspektur Dedi mendengarkan dengan penuh perhatian. Alisnya terangkat saat mendengar rencana Nia untuk menghadiri pemakamannya sendiri. Saya belum pernah melihat kasus seperti ini, Bu Nia. Keberanian Anda luar biasa, katanya. Kami akan atur penangkapan di acara pemakaman. Tim saya akan siaga. Sementara itu, Danar dan Karina sibuk memainkan peran mereka sebagai pasangan yang berduka. Danar mengumumkan kematian Nia kepada keluarga dan teman-teman, mengatur pemakaman dengan cepat untuk menghindari kecurigaan. Ia bahkan menangis di depan kerabat Nia, memeluk mereka dengan wajah penuh duka. Karina, yang berperan sebagai teman kantor yang peduli, sering terlihat di sisi Danar, menawarkan dukungan dengan air mata krokodil. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan mereka masih diawasi oleh Pak Budi, yang melaporkan semua detail kepada Nia. Nia, yang kini tinggal sementara di rumah Maya untuk menjaga rahasia, menghabiskan hari-hari menjelang pemakaman dengan mempersiapkan diri. Ia memilih pakaian sederhana namun elegan, gaun hitam panjang yang akan membuatnya tampak seperti hantu saat muncul di pemakaman. Ia juga berlatih mengendalikan emosinya. Tahu bahwa melihat Danar dan Karina berpura-pura berduka akan menguji kesabarannya. Kalian pikir kalian menang, gumam Nia pada dirinya sendiri, menatap cermin. Tapi kalian akan tahu siapa yang tertawa terakhir. Malam sebelum pemakaman, Nia tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar tamu rumah Maya, memutar ulang rekaman pengakuan Danar dan Karina di ponselnya. Suara mereka, penuh kemenangan dan keserakahan, membuat dadanya sesak, tapi juga menguatkan tekadnya. Ia memikirkan 7 tahun pernikahannya dengan Danar, semua kenangan manis yang kini ternoda oleh pengkhianatan. Tapi di tengah rasa sakit itu, Nia menemukan kekuatan baru. Ia bukan lagi wanita yang bergantung pada cinta Danar. Ia adalah Nia yang baru, yang akan bangkit dari kematian untuk menuntut keadilan. Pagi hari pemakaman, Nia tiba di lokasi lebih awal, bersembunyi di mobil Pak Budi yang diparkir di dekat rumah duka. Ia mengenakan topi lebar dan kacamata hitam untuk menyamarkan wajahnya,
mengamati para tamu yang berdatangan. Keluarga dan teman-temannya tampak hancur. Beberapa menangis saat memasuki ruang duka. Nia merasa bersalah melihat kesedihan mereka. Tapi ia tahu ini perlu. Di tengah kerumunan, ia melihat Danar, mengenakan setelan hitam dengan wajah penuh duka pura-pura. Karina berdiri di sisinya. Tangannya sesekali menyentuh lengan Danar, seolah menenangkannya. Nia menunggu momen yang tepat. Inspektur Dedi dan timnya sudah berada di posisi, menyamar sebagai tamu dan petugas rumah duka. Saat upacara dimulai, Danar naik ke podium untuk memberikan pidato. Nia adalah istri yang luar biasa. Kehilangannya adalah duka terbesar dalam hidup saya, katanya. Suaranya bergetar dengan akting yang hampir sempurna. Nia, yang mendengar dari mobil melalui alat komunikasi yang diberikan Pak Budi, menggertakkan gigi. Pembohong, gumamnya. Setelah pidato Danar selesai, Nia keluar dari mobil. Ia melepas topi dan kacamata hitam, berjalan perlahan menuju pintu masuk rumah duka. Jantungannya berdetak kencang, tapi langkahnya mantap. Saat ia memasuki ruangan, suasana menjadi hening. Tamu-tamu menoleh, beberapa terkesiap, mengira mereka melihat hantu. Danar, yang berdiri di dekat peti mati kosong, membeku. Wajahnya memucat, matanya melebar penuh kengerian. Karina, yang berada di sampingnya, menjatuhkan tasnya, mulutnya ternganga. Nia, kata Danar, suaranya hampir tidak terdengar. Nia tersenyum dingin, menatap lurus ke mata suaminya. Kalian pikir kalian bisa menyingkirkanku begitu saja? Katanya, suaranya tenang tapi penuh kekuatan. Sebelum Danar atau Karina bisa bereaksi, Inspektur Dedi dan timnya maju dari kerumunan, menunjukkan lencana polisi. Danar Pratama dan Karina Lestari, kalian ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan dan konspirasi, kata Inspektur Dedi dengan suara tegas. Karina berteriak, mencoba lari, tapi dua polisi dengan cepat menahannya. Danar hanya berdiri membeku, wajahnya penuh kepanikan. Nia, dengar, ini salah paham, katanya. Tapi Nia menggeleng. Aku punya semua buktinya. Danar, setiap kata yang kalian ucapkan, setiap rencana kotor kalian, terekam. Ia mengangkat ponselnya, memutar rekaman pengakuan mereka untuk didengar semua orang. Tamu-tamu di ruangan itu terkesiap. Beberapa berbisik dengan penuh kengerian. Saat Danar dan Karina digiring keluar dengan borgol di tangan, Nia berdiri di tengah ruangan, merasakan beban di dadanya perlahan terangkat. Ia telah menang, tapi kemenangan ini terasa pahit. Ia menoleh ke peti mati kosong, simbol dari pengkhianatan yang hampir menghancurkan hidupnya. Tapi di dalam dirinya, ada api baru yang menyala. Api dari seorang wanita yang telah bangkit dari kematian, dan siap menghadapi dunia dengan kekuatan yang baru ditemukannya. Hari pemakaman yang seharusnya menjadi puncak kemenangan Danar dan Karina berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Di ruang duka yang dipenuhi tamu-tamu yang masih terguncang, Nia berdiri tegak, menatap Danar dan Karina yang kini diborgol dan digiring oleh polisi. Wajah Danar pucat seperti kertas. Matanya penuh kepanikan saat ia mencoba memahami bagaimana rencananya bisa gagal begitu sempurna. Karina, di sisi lain, berteriak histeris, berusaha melepaskan diri dari pegangan polisi. Ini tidak adil. Dia yang memalsukannya, teriaknya, menunjuk Nia dengan tangan yang gemetar. Tapi tidak ada yang mempercayainya. Rekaman pengakuan mereka yang diputar Nia sudah cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu memandang mereka dengan jijik. Nia melangkah mendekati Danar. Matanya dingin tapi penuh kekuatan. Kamu pikir aku tidak akan tahu, Danar? Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu dan dia merencanakan kematianku? Katanya, suaranya tenang tapi menusuk. Danar membuka mulut, mencoba membela diri, tapi kata-katanya tersendat. Nia, dengar, aku tidak bermaksud. Nia memotongnya dengan gerakan tangan. Cukup, aku sudah dengar semua kebohonganmu. Sekarang, giliran hukum yang berbicara. Inspektur Dedi, yang memimpin penangkapan, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membawa Danar dan Karina ke mobil polisi yang menunggu di luar. Tamu-tamu di ruang duka masih berbisik.
Beberapa mendekati Nia untuk memastikan ia benar-benar hidup. Ibu Nia, yang hadir di pemakaman, berlari memeluknya dengan air mata mengalir. "Nia, anakku, aku pikir aku kehilanganmu," katanya. Suaranya tersengal. Nia memeluk ibunya erat, merasa bersalah karena harus membuat keluarganya khawatir. Tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara. Di luar rumah duka, kerumunan kecil mulai berkumpul, tertarik oleh keributan dan kehadiran polisi. Beberapa wartawan lokal, yang kebetulan mendapat kabar tentang penangkapan dramatis itu, sudah mulai mengambil foto. Nia, yang masih berdiri di pintu masuk, melihat Danar dan Karina didorong masuk ke mobil polisi. Karina masih berteriak, mencoba menarik perhatian, tapi Danar hanya menunduk, seolah semua semangatnya telah lenyap. Saat mobil polisi melaju, Nia merasa beban berat di dadanya sedikit terangkat. Ini bukan akhir, tapi ini adalah langkah besar menuju keadilan. Malam itu, Nia kembali ke rumah Maya untuk beristirahat. Ia duduk di sofa, memegang secangkir teh hangat, sementara Maya dan Pak Budi mendampinginya. "Kamu luar biasa, Nia. Tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang kamu lakukan," kata Pak Budi, menggelengkan kepala dengan kagum. Nia tersenyum lemah. "Aku tidak punya pilihan, Pak. Kalau aku tidak melawan, mereka yang akan menang." Maya memegang tangan Nia, matanya penuh kekhawatiran. "Sekarang apa, Nia? Apa kamu akan baik-baik saja?" Nia menatap cangkirnya, memikirkan pertanyaan itu. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Penangkapan Danar dan Karina hanyalah awal. Akan ada persidangan, pertanyaan dari media, dan proses panjang untuk menyembuhkan luka di hatinya. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya. "Aku akan baik-baik saja, Maya. Aku harus," jawabnya. Suaranya penuh tekad. Keesokan harinya, Nia bertemu kembali dengan Inspektur Dedi di kantor polisi untuk memberikan pernyataan resmi. Ia menyerahkan semua bukti, rekaman suara, video dari kamera tersembunyi, dan laporan dari Pak Budi kepada tim penyidik. Inspektur Dedi menjelaskan bahwa Danar dan Karina akan ditahan tanpa jaminan karena tuduhan percobaan pembunuhan adalah kejahatan berat. "Bukti yang Anda berikan sangat kuat, Bu Nia. Mereka hampir tidak punya celah untuk membela diri," katanya. Nia mengangguk, tapi ada bagian dirinya yang masih merasa hampa. Kemenangan ini tidak bisa menghapus pengkhianatan yang ia alami. Di luar kantor polisi, Nia dihadang oleh beberapa wartawan yang ingin wawancara. Berita tentang istri yang bangkit dari kematian mulai menyebar, dan ceritanya menjadi sensasi di media sosial. Nia menolak berbicara, hanya memberikan pernyataan singkat melalui Pak Wiranto. "Saya hanya ingin keadilan. Terima kasih atas dukungannya." Ia tahu, jika ia membiarkan media masuk terlalu dalam, hidupnya akan menjadi sirkus. Yang ia inginkan sekarang adalah ketenangan untuk merencanakan langkah berikutnya. Sementara itu, di tahanan, Danar dan Karina mulai saling menyalahkan. Menurut laporan Inspektur Dedi, Karina mengklaim bahwa Danar yang memaksa ia terlibat, sementara Danar bersikeras bahwa Karina yang merancang ide untuk meracuni Nia. Perselisihan mereka hanya memperkuat kasus polisi, karena keduanya secara tidak sengaja memberikan informasi tambahan selama interogasi. Nia, yang mendengar kabar ini dari Pak Budi, hanya menggelengkan kepala. "Mereka bahkan tidak bisa setia pada satu sama lain," katanya, suaranya penuh sindiran. Nia juga mulai merapikan urusan pribadinya. Ia kembali ke rumahnya untuk pertama kalinya sejak malam kejadian, didampingi oleh Maya dan Pak Budi. Rumah itu, yang dulu penuh kenangan manis, kini terasa asing. Ia berjalan ke ruang makan, tempat ia pingsan, dan menatap meja yang kini kosong. Di sudut ruangan, kamera tersembunyi masih ada, menjadi saksi bisu dari pengkhianatan Danar. Nia memutuskan untuk menjual rumah itu. Ia tidak ingin tinggal di tempat yang penuh bayang-bayang masa lalu. Saat menyortir barang-barang, Nia menemukan foto pernikahannya dengan Danar di laci. Ia menatapnya sejenak, mengingat hari ketika ia masih percaya pada cinta mereka. Air mata menggenang di matanya,
Tapi ia cepat-cepat mengusapnya. "Kamu tidak layak untuk air mataku," gumamnya. Lalu memasukkan foto itu ke dalam kotak untuk dibuang. Ia juga menemukan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa Danar telah mencoba mengalihkan sebagian aset mereka ke rekening pribadinya. Bukti ini ia serahkan kepada Pak Wiranto untuk memperkuat kasus. Malam itu, Nia duduk di kamar hotel tempat ia menginap sementara, menulis di buku hariannya. "Hari ini, aku menghadapi mereka. Aku melihat ketakutan di mata mereka. Dan itu cukup untuk ku tahu bahwa aku menang. Tapi kemenangan ini tidak terasa seperti yang kubayangkan. Aku harus menemukan cara untuk melangkah maju, untuk menjadi Nia yang baru." Ia menutup buku itu, menatap keluar jendela ke kota yang berkilau di bawahnya. Persidangan akan segera datang, dan Nia tahu ia harus kuat untuk menghadapinya. Tapi di dalam dirinya, ia merasa ada sesuatu yang baru lahir, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diremehkan. Langit Jakarta pagi itu cerah, tapi di dalam gedung pengadilan, suasana terasa berat dan tegang. Nia duduk di bangku depan ruang sidang, mengenakan blazer biru tua yang sederhana namun elegan. Wajahnya tenang, tapi tangannya yang mencengkeram tas kecil menunjukkan sedikit kegelisahan. Ini adalah hari yang ia tunggu selama berminggu-minggu. Persidangan Danar dan Karina atas tuduhan percobaan pembunuhan dan konspirasi. Di sisinya, Pak Wiranto, pengacaranya, menyiapkan dokumen-dokumen, sementara Inspektur Dedi duduk di barisan belakang, siap memberikan kesaksian jika diperlukan. Nia tahu, ini bukan hanya tentang keadilan, tapi juga tentang menutup babak pahit dalam hidupnya. Ruang sidang mulai dipenuhi orang media, keluarga Nia, dan beberapa penasaran yang tertarik pada kasus yang telah menjadi berita besar. Cerita tentang istri yang bangkit dari kematian telah menyebar luas, membuat Nia menjadi pusat perhatian yang tidak ia inginkan. Tapi ia memilih untuk fokus pada tujuannya, memastikan Danar dan Karina membayar atas kejahatan mereka. Saat hakim masuk dan sidang dimulai, Nia mengambil napas dalam-dalam, mengingatkan dirinya untuk tetap kuat. Jaksa penuntut, seorang wanita bernama Bu Ratna, membuka sidang dengan pernyataan yang tegas. Ia menceritakan kronologi kejahatan Danar dan Karina, mulai dari perselingkuhan mereka hingga rencana untuk meracuni Nia demi warisan keluarganya. Terdakwa, Danar Pratama dan Karina Lestari, dengan sengaja merencanakan pembunuhan terhadap Nia Saraswati dengan motif keserakahan. Namun, berkat keberanian dan kecerdasan korban, rencana mereka gagal. Katanya, suaranya penuh wibawa. Nia merasa dadanya menghangat mendengar kata keberanian. Itu adalah pengakuan atas perjuangannya. Bukti pertama yang disajikan adalah rekaman suara dari malam kejadian. Saat suara Danar dan Karina diputar di ruang sidang, mengakui rencana mereka untuk meracuni Nia dan menikmati warisannya, suasana menjadi hening. "Kita berhasil. Warisan itu akan cukup untuk kita berdua," kata suara Danar, dingin dan penuh ambisi. Nia menatap lurus ke depan, tapi ia bisa mendengar isakan kecil dari ibunya di barisan belakang. Danar, yang duduk di kursi terdakwa, menunduk, wajahnya pucat. Karina, di sampingnya, menggeleng-gelengkan kepala, seolah menolak kenyataan. Video dari kamera tersembunyi di rumah Nia menjadi bukti berikutnya. Gambar Karina yang panik mencuci gelas anggur dan menyembunyikan botol kecil ditampilkan di layar besar. Jaksa juga menghadirkan laporan forensik yang mengkonfirmasi bahwa senyawa dalam botol itu, meski tidak mematikan, dimaksudkan untuk membuat Nia tampak meninggal. Terdakwa jelas memiliki niat jahat, dan hanya karena kecerdasan korban, nyawa seorang wanita terselamatkan, kata Bu Ratna, menunjuk ke arah Nia. Saat tiba giliran Nia untuk memberikan kesaksian, ia melangkah ke mimbar saksi dengan langkah mantap. Semua mata tertuju padanya. Tapi ia tidak goyah. Dengan suara yang jelas, ia menceritakan semuanya. Kecurigaannya terhadap Danar, penemuan pesan dari Karina, hingga keputusannya untuk berpura-pura meninggal. "Saya tahu saya mempertaruhkan nyawa saya, tapi saya tidak bisa membiarkan mereka lolos. Saya ingin keadilan, bukan hanya untuk saya, tapi untuk siapapun yang pernah dikhianati," katanya, matanya menatap hakim dengan penuh tekad.
Saat jaksa bertanya bagaimana ia merasa saat mendengar rencana Danar, Nia berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Danar, yang masih menunduk, lalu berkata, "Saya merasa hancur. Tapi itu yang membuat saya bangkit. Saya tidak akan membiarkan pengkhianatan menghancurkan saya." Kata-katanya menggema di ruang sidang, dan beberapa orang di antara penonton mengangguk, terkesan dengan kekuatannya. Pembelaan dari pengacara Danar dan Karina lemah. Mereka mencoba mengklaim bahwa rekaman itu dimanipulasi dan bahwa Nia sengaja memprovokasi mereka. Tapi argumen itu dengan cepat dipatahkan oleh jaksa. Bukti forensik, laporan dari Pak Budi, dan kesaksian Dr. Maya tentang obat yang digunakan Nia untuk berpura-pura pingsan semuanya saling mendukung. Bahkan ketika Danar bersaksi, suaranya gemetar, dan ia tidak bisa memberikan penjelasan yang meyakinkan. Karina, yang mencoba menyalahkan Danar sepenuhnya, hanya membuat dirinya terlihat lebih putus asa. Persidangan berlangsung selama 3 hari, dengan setiap sesi memperkuat kasus melawan Danar dan Karina. Media terus meliput, dan Nia harus menghindari wartawan yang menunggunya di luar pengadilan. Ia tahu ceritanya menginspirasi banyak orang, tapi ia juga merasa lelah dengan sorotan publik. Di malam hari, ia sering duduk bersama Maya, berbicara tentang apa yang akan ia lakukan setelah ini selesai. "Aku ingin hidupku kembali, Maya. Tapi aku juga ingin melakukan sesuatu yang bermakna," katanya suatu malam, matanya penuh harapan. Pada hari terakhir persidangan, hakim akhirnya mengeluarkan putusan. Berdasarkan bukti yang tak terbantahkan, Danar Pratama dan Karina Lestari dinyatakan bersalah atas tuduhan percobaan pembunuhan dan konspirasi. Mereka dijatuhi hukuman penjara masing-masing 15 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 10 tahun. Kata hakim, palunya mengetuk meja dengan suara yang menggema. Ruang sidang meledak dalam bisik-bisik, dan Nia merasa napasnya terhenti sejenak. Ia menutup mata, merasakan kelegaan yang begitu dalam. Danar dan Karina digiring keluar. Wajah mereka penuh kekalahan. Untuk pertama kalinya, Nia melihat Danar menatapnya. Tapi bukan dengan penyesalan, hanya kekosongan. Ia tidak lagi merasakan apapun untuk pria yang dulu ia cintai. Karina, di sisi lain, masih berteriak, mengutuk Nia, tapi suaranya tenggelam dalam keributan ruang sidang. Nia berdiri, memeluk Pak Wiranto dan mengucapkan terima kasih kepada Inspektur Dedi. "Tanpa Anda, ini tidak akan mungkin," katanya kepada detektif itu, yang hanya tersenyum dan mengangguk. Saat keluar dari gedung pengadilan, Nia dihadang oleh sorotan kamera dan pertanyaan wartawan. Tapi kali ini, ia memilih untuk berhenti sejenak. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa keadilan telah ditegakkan. Saya berharap cerita saya bisa menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah, bahkan di saat terburuk," katanya, suaranya tegas. Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan kerumunan dengan kepala tegak. Malam itu, Nia duduk di kamar hotelnya, menulis di buku hariannya. "Hari ini, mereka dihukum. Tapi kemenangan sebenarnya adalah ketika aku memilih untuk melawan. Aku bukan lagi Nia yang dulu. Aku lebih kuat, dan aku siap untuk memulai lagi." Ia menutup buku itu, menatap keluar jendela ke langit malam yang penuh bintang. Persidangan telah usai. Tapi perjalanan Nia untuk menemukan kedamaian dan tujuan baru-baru saja dimulai. Hari-hari setelah persidangan terasa seperti hembusan angin segar bagi Nia. Vonis penjara panjang untuk Danar dan Karina menutup babak kelam dalam hidupnya, tapi juga membuka pintu menuju sesuatu yang baru. Jakarta, yang dulu terasa seperti labirin penuh kenangan pahit, kini mulai tampak berbeda di matanya. Nia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai seorang pejuang yang telah mengalahkan pengkhianatan dengan kecerdasan dan keberanian. Namun, ia tahu bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang menghukum pelaku, tapi juga tentang membangun kembali hidupnya. Nia memutuskan untuk tidak kembali ke rumah lamanya. Rumah mewah itu, meski penuh kenangan, telah ternoda oleh rencana jahat Danar. Dengan bantuan Pak Wiranto, ia menjual properti itu dan membeli apartemen modern di pusat kota, tempat yang terasa seperti kanvas kosong untuk awal barunya. Saat ia menata furnitur di apartemen, Nia merasa seperti sedang menata ulang hidupnya. Setiap pilihan,
Setiap warna adalah cerminan dari dirinya yang baru. Ia juga memindahkan studio lukisnya ke apartemen, menghabiskan malam-malam untuk melukis dengan penuh semangat, mencurahkan emosinya ke dalam kanvas yang penuh warna. Warisan keluarganya, yang menjadi motif utama kejahatan Danar, kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Nia bekerja sama dengan Pak Wiranto untuk mengelola aset-aset itu dengan bijak, memastikan tidak ada lagi celah untuk orang-orang seperti Danar. Tapi Nia tidak ingin harta itu hanya menjadi beban. Ia ingin menggunakannya untuk sesuatu yang bermakna. Suatu malam, saat duduk di balkon apartemennya dengan secangkir teh, sebuah ide muncul. Mendirikan yayasan untuk membantu korban pengkhianatan dan kekerasan, terutama wanita yang merasa tidak memiliki suara. Nia mulai merancang yayasan itu dengan penuh dedikasi. Ia menghubungi beberapa teman lamanya, termasuk Dr. Maya, yang dengan antusias setuju untuk menjadi penasihat medis. Yayasan, yang diberi nama Harapan Baru, bertujuan untuk memberikan dukungan hukum, psikologis, dan finansial kepada mereka yang menghadapi situasi serupa dengan Nia. Nia juga bekerja sama dengan Inspektur Dedi untuk mengadakan lokakarya tentang keselamatan pribadi dan pengenalan tanda-tanda pengkhianatan. Saya ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, dan bahwa mereka bisa bangkit, kata Nia dalam salah satu pertemuan perencanaan, matanya penuh semangat. Peluncuran yayasan itu menjadi momen yang emosional. Nia mengadakan acara kecil di sebuah gedung serbaguna, dihadiri oleh keluarga, teman, dan beberapa wanita yang telah menghubunginya setelah ceritanya menjadi viral. Dalam pidatonya, Nia berbicara dari hati. Saya pernah merasa dunia saya hancur. Tapi saya belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang bangkit setiap kali kita jatuh. Yayasan ini adalah bukti bahwa kita bisa mengubah rasa sakit menjadi harapan, katanya, suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Tepuk tangan menggema, dan Nia merasa air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Media masih sesekali mencoba menghubungi Nia, ingin mengetahui lebih banyak tentang kehidupannya setelah persidangan. Tapi Nia memilih untuk menjaga privasinya, hanya memberikan wawancara singkat tentang yayasannya. Ia ingin fokus pada masa depan, bukan masa lalu. Namun, ceritanya terus menginspirasi banyak orang. Ia sering menerima surat dan pesan dari wanita di seluruh Indonesia, berbagi kisah mereka dan mengucapkan terima kasih atas keberaniannya. Setiap surat itu Nia baca dengan hati-hati, mengingatkannya pada tujuan barunya. Secara pribadi, Nia juga mulai membuka hati untuk hal-hal baru. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, terutama ibunya, yang menjadi pilar kekuatannya selama masa sulit. Ia juga mulai menjalin pertemanan baru, termasuk dengan seorang seniman lokal yang ia temui di pameran lukisan. Meski belum siap untuk hubungan romantis, Nia merasa hidupnya kini lebih penuh warna, seperti lukisan-lukisan yang ia ciptakan di studionya. Suatu sore, saat Nia duduk di balkon apartemennya, ia membuka buku harian yang telah menemaninya selama perjalanan ini. Ia menulis, "Hari ini, saya merasa benar-benar hidup. Saya bukan lagi Nia yang dikhianati, bukan lagi Nia yang berpura-pura mati. Saya adalah Nia yang memilih untuk bertahan, untuk menciptakan, untuk memberi. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa cukup." Ia menutup buku itu, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta dengan jingga dan merah muda. Ada kedamaian dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Yayasan Harapan Baru mulai berkembang, menjangkau lebih banyak orang setiap bulannya. Nia sering diundang sebagai pembicara di acara-acara tentang pemberdayaan wanita, dan meski awalnya ragu, ia menemukan bahwa berbagi ceritanya membantu menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Ia juga mulai mengajar kelas seni untuk korban trauma, menggunakan lukisan sebagai cara untuk mengekspresikan emosi yang sulit diucapkan. Melihat senyum di wajah para peserta kelasnya, Nia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil sejak malam kejadian itu bernilai. Di sisi lain, Danar dan Karina menghabiskan hari-hari mereka di penjara, terpisah dan tanpa harapan untuk kebebasan dalam waktu dekat. Menurut kabar yang sampai ke Nia melalui Inspektur Dedi, mereka terus saling menyalahkan, dan persahabatan mereka yang dulu penuh ambisi kini hancur. Nia tidak merasa puas mendengar itu.
Ia hanya merasa lega bahwa mereka tidak lagi bisa menyakiti siapapun. Saat ulang tahunnya yang ke-33 tiba, Nia merayakannya dengan sederhana, hanya bersama keluarga dan teman-teman terdekat. Maya, yang tetap menjadi sahabat setianya, mengangkat gelas dalam toas. Untuk Nia, wanita yang mengalahkan kematian dan menunjukkan pada dunia apa artinya kuat, katanya. Nia tertawa, mengangkat gelasnya. Untuk awal baru, jawabnya, matanya berkilau dengan harapan. Malam itu, sebelum tidur, Nia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya. Ia melihat wanita yang telah melalui neraka dan keluar sebagai versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia tersenyum, sebuah senyum yang tulus, dan berkata pada bayangannya, "Kamu berhasil." Di luar, kota Jakarta terus bergerak, tapi di dalam hati Nia, ada ketenangan yang baru ditemukannya. Ia tahu, apapun yang masa depan bawa, ia siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan.